wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Baik anak-anak, hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran PPKN bersama saya Ibu Nur Fitriani. Baik anak-anak, ini kita pertemuan terakhir di bab 2, setelah itu kita akan mengadakan ulangan harian sekaligus PTS ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini Ibu sampaikan kepada kalian masih dalam pandemi COVID-19 agar kalian selalu menjaga kesehatan kalian. Jangan lupa untuk memakai masker ketika keluar rumah, selalu mencuci tangan ketika dari luar rumah atau melakukan segala aktivitas, dan juga menjaga jarak ya. Dan jauhi kerumunan. Baik anak-anak, sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Berdoa selesai. Baik anak-anak, bagi kalian yang belum absen, silakan absen terlebih dahulu. Ya, jangan lupa klik hadir dan submit. Bagi kalian yang ketinggalan absen dan ketinggalan pelajaran hari ini, akan ditutup pada pukul 9 malam. Jadi bagi kalian yang belum mengerjakan tugas dan belum mengikuti pembelajaran hari ini, masih ada waktu sampai dengan pukul 9 malam. Baik, langsung kita masuk ke materi hari ini. Baik anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang bagian bab 2, subbab C, yaitu peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, terutama di Indonesia. Nah, dalam sekolah kalian dapat diibaratkan sama dengan kehidupan suatu negara. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah. Sementara kehidupan di dalam suatu negara diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola kehidupan kelompok dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah. Naskah aturan hukum yang tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia itu harus berpedoman dan mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai warga negara Indonesia, kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar itu akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera. Sebaliknya, jika Undang-Undang Dasar tidak dipatuhi, kehidupan bernegara kita mengarah pada apa? Ketidakharmonisan.
Akibatnya, bisa terjadi kerenggangan dalam masyarakat dan lebih jauhnya perpecahan dalam negara. Siapa yang akan dirugikan? Semua warga negara Indonesia. Karena hal itu dapat berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan. Bahkan mungkin bubarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, marilah kita berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apalagi kalian sebagai generasi penerus bangsa. Ya, selanjutnya di subbab D kita akan mempelajari tentang melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi memiliki dua sifat, yaitu konstitusi itu dapat diubah atau tidak dapat diubah. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Jadi konstitusi kita itu undang-undang dasar termasuk ke dalam konstitusi yang dapat diubah. Karena konstitusi terdapat dua sifat, yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Sementara konstitusi kita di Indonesia adalah termasuk dalam sifat yang bisa diubah. Hal ini terlihat dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar Indonesia itu harus disetujui dan dihadiri oleh 2/3 anggota MPR, ya. Oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan atau biasa kita sebut sebagai amandemen terhadap Undang-Undang Dasar sebanyak 4 kali. Jadi konstitusi kita Undang-Undang Dasar telah diubah atau diamandemen sebanyak 4 kali. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar, ada kesepakatan dasar yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar. Kesepakatan dasar itu terdiri dari 5 butir, yaitu yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar. Telah Ibu jelaskan berkali-kali bahwa Undang-Undang Dasar bagian pembukaannya itu tidak dapat diubah. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau kita biasa sebut MPR sebagai lembaga yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar telah menyepakati tidak mengubah bagian pembukaan. Kesepakatan MPR tersebut tertuang dalam Ketetapan MPR nomor 9/MPR tahun 1999 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak akan diubah. Alasannya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat cita-cita bersama, memuat juga tujuan-tujuan yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau Staatsrecht atau cita negara, yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun wadah kesatuan Republik Indonesia. Pancasila juga sebagai dasar-dasar filosofis terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Jadi kita ketahui bahwa dalam pembukaan itu terdapat cita-cita, tujuan, dan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Oleh sebab itu tidak boleh diubah. Dengan tidak diubahnya pembukaan Undang-Undang Dasar, tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis negara Republik Indonesia. Adapun yang berubah dalam sistem dan lembaga untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Institusi negara seperti lembaga legislatif, yaitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, maupun lembaga peradilan atau kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dapat berubah. Tetapi Pancasila sebagai dasar negara tetap menjiwai perubahan bentuk dan fungsi lembaga tersebut. Apabila pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diubah
Dengan sendirinya, kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia merdeka akan hilang. Dengan hilangnya kesepakatan awal tersebut, sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tentunya harus dihindari oleh seluruh bangsa Indonesia dengan cara tetap menghayati, mendukung, dan mengamalkan bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya terdapat dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan hanya dilakukan dengan tidak mengubah pembukaan, tetapi tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara, yaitu kita sendiri, wajib melaksanakan Undang-Undang Dasar. Seperti itu ya. Jadi bukan hanya pemerintah saja yang wajib melaksanakan Undang-Undang Dasar, tapi kita sebagai warga negara harus tetap mengamalkan, menghayati dari pasal. Ya. Untuk apa? Untuk menjaga keharmonisan bangsa Indonesia agar Indonesia tetap berdiri merdeka. Baik anak-anak, itu dia materi hari ini. Ibu harap kalian bisa pahami materi yang sudah Ibu jelaskan. Kalau kurang paham bisa tanyakan Ibu ya di dalam pertemuan tatap muka atau di WA Japri ya. Jangan lupa kalian untuk mengerjakan tugas evaluasi di e-learning ya, agar kalian juga bisa memperoleh nilai dari pertemuan pembelajaran e-learning hari ini. Baik anak-anak, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita berdoa dulu untuk menutup pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Halo teman-teman, sudah kenal virus corona belum? Ini yang namanya virus corona. Belakangan ini, kita sering dengar nama virus yang viral ini. Virus ini nama lainnya COVID-19. Saat ini dia sering berpergian bahkan sampai keliling dunia loh. Dia adalah virus yang bisa membuat teman-teman sakit. Jadi kalian harus hati-hati ya. Gejala umumnya adalah panas, batuk kering, sesak nafas. Seringkali diikuti dengan pusing, nyeri, sakit tenggorokan, dan rasa lelah. Mungkin juga terkadang ditambah dengan diare dan flu. Virus ini juga bisa menular loh. Tapi teman-teman harus tahu bahwa dia nggak akan datang ke teman-teman yang rajin jaga kebersihan. Jadi kita bisa terhindar darinya. Karena itu teman-teman harus rajin cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Teman-teman juga harus banyak makan makanan yang sehat seperti buah dan sayur. Istirahat yang cukup ya teman-teman, supaya virus corona mental. Apalagi teman-teman sekarang juga sedang belajar di rumah kan? Ingat ya teman-teman, kita harus mendengarkan nasihat dari ayah dan ibu.